Muslim. Ya sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Nah, sebelumnya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman pengusaha Muslim di Medan dan sekitarnya yang sudah mengirimkan produknya untuk direview dan kita posting secara gratis di Makan Halal Medan di story. Dan hari ini ada 3 ya, tapi menunggu produknya datang. Mungkin hari ini kita bahas tentang bagaimana ya menampilkan produk agar menarik gitu kan. Soalnya kan ke belakangnya kita udah bicara soal Konsistensi tadi ya. konsistensi udah ya kan. Jadi ya mungkin Ini hari ini tetap kita making content. Iya, gitu kan. Bahasa Inggris. Insya Allah. Oh ini dia sudah datang. Nggak apa-apa ya, di apa aja, disambil aja ya. Nanti setelah ini kita review. Jadi kan salah satu hari ini kita ngomongin foto produk aja ya, foto produk. Jadi kan yang paling penting dalam Instagram itu kan dia berbentuk visual ya, berbentuk visual. Jadi setidaknya kita harus bisa menampilkan produk kita yang menarik. Tapi Bang, aku nggak fan di fotografi Bang. Sewa Iya. lah. Gitu. Ya, Oh enggak. nggak usah, ini kan kasih tips ya, kasih tips. Kalau nih. gitu semua tahu ya. Cuma tahu. Jadi gak konsentrasi nih tentang makanan dulu. Padahal masih ditutup. Padahal masih ditutup. Oke, jadi karena sekarang kan zaman sekarang handphone, ya insya Allah kan kita semua sudah punya handphone ya, smartphone ya. Smartphone kan sekarang sudah ada fasilitas kamera. Jadi mungkin saya akan ngasih tips gimana sih cara ngambil foto yang gak usah terlalu kayak kamera yang mahalan lah. Tapi setidaknya esensi dari foto kan adalah produk Anda tampil dengan layak gitu. Ya kan, jadi ketika Anda misalnya jual spaghetti gitu kan, Spaghetti. tanpa ada mie-nya gitu Ada kan. minyak nampak. Ada misalnya saus-sausnya gitu kan. Jadi betul pertama ya. tips jadi mungkin ini tipsnya ini ngambil foto dengan smartphone ya pertama ya. Karena kan kalau kita suruh pakai kamera lagi kan tidak sesederhana menggunakan Agak kompleks ya. smartphone kan. Kalau smartphone kan tinggal buka handphonenya, kan sudah ada langsung fasilitas kamera kan, Ada. tinggal klik. Jadi tips pertama itu Nggak perlu aplikasi 360 ya. nggak perlu. Oh nggak perlu, silakan. Jadi lanjutkan, inti fotografi itu kan cahaya ya, menangkap cahaya ya. Jadi tips pertama, foto itu harus cukup cahayanya. Bang. Cukup cahaya. Cahaya gimana? Satu, pagi-pagi. Jangan malam-malam. Pagi-pagi jangan Pagi-pagi. Jangan malam-malam. Dan di luar usahakan, di luar ruangan. Di luar. Karena kan walaupun pagi-pagi kadang-kadang nanti kata Abang Makan Halal Medan pagi-pagi katanya kan. Tapi ya rumahnya di tengah kota yang agak kejepit rumahnya kan. Jadi intensitas cahaya juga sedikit gitu. Oke. Gelap juga gitu kan. Gelap Jadi juga. kalau bisa di Keluar. luar pagi-pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 10 masih oke lah. Karena pada saat itu ya cahaya matahari itu masih dari samping. Kan matahari gini kan terbit naik kan. Jam 8 sampai 10 kan dia masih mereng. Yep. Ketika cahaya mereng ke makanan dia lebih bagus. Maksudnya tapi ketika dia udah di atas kan matahari dari atas nih kan. Turun kemari, ketika kita foto dari samping sini, Iya. cenderung jadi gelap dia. Oh. Bayangannya di tengah dia gitu ya. Jadi usahakan pertama di luar, kalau pagi sekitar jam 8 jam 10 lah, kalaupun sore dari sekitar jam 3, jam 4 sampai jam 5 lah gitu. Jadi usahakan gitu ya, di luar. Di luar. Pagi ya tadi Pagi ya, Bang? pagi ya. Pokoknya Atau jangan tengah hari. Jangan tengah hari. Jangan tengah hari. Terus yang kedua, itu lagi kebalikannya. Jangan malam-malam dan jangan pakai flash tambahan. Kalau pakai handphone ini kan kadang-kadang kan ada settingnya dia, ada flash otomatis gitu kan. Bang, aku baru siap buat pesanan konsumen Bang. Siapnya jam 8 malam Bang katanya kan. Nah, kadang-kadang kan bukan kadang-kadang handphone kan biasanya dia langsung mendeteksi ketika butuh cahaya. Nah, ketika dia pakai flash tambahan, gambarnya jadi jelek. Usahakan, jadi solusinya memang harus men-spare waktu di pagi itu. Jangan di malam hari.
Kecuali memang ketika nanti apa ya, cahayanya itu cukup. Cahaya cukup ya, pencahayaannya di malam hari cukup bisa, tapi itu kan terlalu kompleks ya kalau kita ngomong itu. Sedangkan ini kan yang sederhananya Yang gitu. sederhana aja. Jadi jangan malam hari, jangan pakai flash. Karena kan bukannya saya meremehkan kemampuan fotografi teman-teman, tapi kan kadang ini kan hal-hal yang detail gini kan kadang kurang diperhatikan gitu. Kalau dipakai flash, cahaya dia bakal terlalu keras, jadi nanti detail-detail fotonya itu bakal hilang. Jadi over dia istilahnya. Over, ya. Ya, terus yang ketiga adalah dalam pengambilan foto usahakan jangan bergerak. Jadi kan Apanya yang bergerak? jangan bergerak orangnya gitu. Orangnya jangan Harus still bergerak. gitu kan. Ada sih memang kamera ketika handphonenya sudah semakin mahal ada fasilitas anti shake dia kan. Tapi ketika spek handphonenya seadanya gitu kan, usahakan jangan bergerak karena kan ketika foto itu blur nanti misalnya ini ada produk Spaghetti tadi. spaghetti misalnya nanti agak goyang, itu kurang menarik. Jadi terlihat seperti lidi nih. Gitu. Ini Pokoknya lidi atau jangan mie? bergerak. Jadi caranya bang susah bang, aku mau motonya bergetar gitu kan. Tahan napas. Oh, Tipsnya tahan tahan napas. Tahan napas kan. Nah biasanya tuh bisa tuh foto dengan bagus. Tahan napas terus bergerak di foto Di gitu foto. ya Bang. Jangan nahan napas nggak moto-moto. Iya, gitu. jangan nahan napas habis itu lupa napas. Bahaya juga ya kan. Siap. Nggak perlu bantuan tripod gitu. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk ke tahap keempat gitu ya kan. Perlengkapan tambahan. Perlengkapan tambahan. Jadi kan ada perlengkapan tambahan kalau tidak Bang memang susah Bang ya bisa pakai tripod kan. Tripod kan sekarang udah ada yang kecil Ustadz. Ada yang besar kan, ada yang bisa ditaruh di meja gitu. Tapi itulah fungsi tripod ini memang agar fotonya itu tidak goyang gitu. Poin berikutnya yang kelima ya, kalau fotografi itu kan intinya kan selain menangkap cahaya kan kita menampilkan yang perlu ditampilkan. Jadi misalnya abang atau kakak jual bakso, ya udah di foto itunya aja, jangan ada space yang nggak butuh. Jadi misalnya maaf nih di rumahnya ada misalnya serbet joro, itu nggak usah dimasukkan gitu. Jadi cuman fokus ke apanya, kecuali itu memang bagian dari props ya. Kecuali kan memang kan ada dia set fotografinya memang ada dinampakkan ada serbetnya, ada sendoknya gitu. Itu tidak apa, tapi ketika itu dirasa mengurangi estetika fotonya nggak usah ditampilkan gitu. Jadi harus fokus kita mau ngambil apanya nih gitu. Itu yang kelima. Dan yang keenam, kalau ada budget, nah ini mengakumulasi saran saya semua. Beli studio box mini. Studio box mini itu kira-kira sekecil ini dia. Lebih kurang lah ya kan, studio box mini. Jadi udah ada cahayanya. Jadi kapan saja, di mana saja. Nih kan nanti dia bisa dilihat lah studio box mini di googling aja. Nanti dia muncul tuh, dia udah kayak mini studio. Nanti dia di atasnya ada cahayanya, nanti produk dimasukkan ke situ aja. Nanti tinggal difoto, hasilnya sudah bagus. Karena intinya, jadi kapan aja kakak atau abang mau ngambil di pagi atau sore hari, tinggal butuh listrik aja kan untuk menyolokkan. Atau biasanya ada juga studio box yang udah model di charge gitu. Jadi ini bisa ditampilkan mungkin dulu ya, biar nampak. Contohnya ya Bang. Ini dia ring commerce pula. Studio box mini. Gini-gini lah ya. Ya lebih kurang. Nih. Tidak ada salah juga kalau ada budget lebih, invest kemari. Karena ini dia sudah punya cahaya sendiri dengan background yang clear gitu. Tapi memang dia kekurangannya satu, dia bisa ya kalau produk kita besar memang dia nggak muat gitu kan. Nggak muat. Iya, tapi kalau kayak produknya sepeda motor gitu kan. Kue-kue gini bisa lah gitu. Gue ini. Jadi memang produk tinggal dimasukkan ke dalam, cahayanya Ngerjai kameramen. sudah cukup itu sebenarnya. Dan itu kelebihannya backgroundnya bisa diganti-ganti gitu ya. Alasnya di bawah bisa diganti-ganti. Tinggal nanti poin ke-6 di platingnya. Usahakan ketika ambil foto ya memang kalau abang dan kakak lihat fotografi memang
kadang nih foto yang diambil itu nggak bisa dimakan. Iya, karena dia pakai props yang nggak bisa dimakan. Contohnya nih, saya pernah lihat setting video food fotografi, dia mau buat ayam panggang, ayamnya nggak dipanggang, ayam mateng, ini kan kepentingannya untuk foto nih cuman, Iya, untuk tampilan. diolesi pakai oli, Pakai oli. Oh. habis itu difoto, dia agak di apa ya, pakai blowtorch gitu kan, obor portable itu, jadi dia bisa menghemat waktu dan menghemat Kos produksi. nggak kos produksi, menghemat waktu juga, Menghemat waktu aja gitu. ya kan, jadi bisa cepat gitu. Kos produksi malah nambah ya, Nambah Bang. gitu. Oli pula ya. Terus moto ini Ustadz dan abang kakak semua, moto ice cream. Es krim. Ice cream itu, apalagi kalau memang ice creamnya bagus, itu kan cepet kali meleleh kan. Cepat meleleh. Jadi banyak yang pakai yang lain, diakalin yang lain. Ada pakai adonan seperti ice cream, tapi kasih dimakan. Jadi sejam pun di tangan kita, dia akan meleleh. Pantesan nggak pernah ada datang produk es krim ya. Iya, susah meleleh nanti. Meleleh nanti. Iya. Ya, saya tidak menyarankan seperti itu. Karena kan sebaiknya yang kita jual sesuai dengan tampilan gitu kan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah platingnya pada saat foto. Ya usahakanlah produk yang difoto itu menarik. Jangan kalau bahasa orang Medan centang perenang gitu Ustadz ya. Nggak jelas di mana-mana gitu ya kan. Sama ada tabzirnya juga ya Ustaz. Ketika kita membuat produk makanan kan terbuang jadinya ya Ustaz. terbuang. Nggak bisa dimakan ya Baru Ustaz. tahu dari saya juga ya. Iya banyak. Karena kayak itu lagi. Kayak buat foto produk minuman. Kalau es itu kan cepet cair Ustadz. Betul. Jadi dia pakai dibuat seperti es, dia akan mencair itu. Dimasukkan ke dalam itunya, akan mencair. Terus kalau ada sup ya kan. Kadang kan kalau sup aslinya kan bahan-bahannya tenggelam ini ke dalam. Dia di dalamnya itu ditaruh semacam spons, jadi yang di atasnya itu dilengketin, jadi dia kayak ngambang gitu. Karena kan intinya food fotografi kan bagaimana caranya agar produk foto yang kita tampilkan menarik orang yang melihatnya gitu. Ya kalau memang bisa ya memang kita menghindarkan yang tabzir tadi itu gitu. Karena ya kalau yang disajikan tidak bisa dimakan kan nggak bisa lagi kan. Makanya banyak set food fotografi profesional itu setiap foto ya udah dibuang gitu. Karena kadang-kadang udah entah apa-apa ditaruh situ Ustaz. Berarti itu untuk konsumsi mata. Konsumsi mata gitu. Konsumsi mulutnya ke restorannya. Restorannya gitu. Tapi intinya gitu. Pas platingnya ya susunlah makanannya dengan baik gitu. Karena kesan pertama juga kan ketika follower Anda melihat postingan Anda di Instagram, fotonya nggak jelas ini kan. Jadi kurang, walaupun rasanya enak tapi tampilan visualnya kurang menarik kan, agak gimana gitu. Ya lebih kurang itulah. Jadi intinya yang terakhir itu beli aja Studio Box Mini, nggak mahal-mahal kok harganya. Kalau misalnya ini produknya kayak kurma gitu kan, atau ini ada yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam itu. Jadi tinggal foto aja, foto dan dia itu jangan goyang, insya Allah bagus. Karena semua cahayanya itu sudah, semua kaidah fotografi itu insya Allah sudah disediakan di Studio Box Mininya itu. Studio Box Mini tadi. Iya. Harganya Oke, kita berapa? masuk ke sini ya, ke review ya. Pertama ada dari Kak Mila Karmila, dia jualan brule online. Akun Instagramnya @dolce.id_brule Medan. Oh ini. Ini produknya Ini udah pas lah posisinya ya. Apa isinya? brule coy. Brule itu apa? Di video kan? Oh, bukan ya. Inilah, mari kita lihat dia seperti ini Ustaz. Brule. Oh, ada boxnya lagi. Packagingnya Masya Allah ya. Iya, makasih. Masya Allah. Iya. Ini ada surat. Ada surat. Surat dari Naila. Silakan Ustaz. Sepucuk surat dari dolce.id. Masya Allah. Teruntuk MHM. Jadi sepertinya brule ya. Isi apa Ustaz? Brule ball. Kayak nugget isi gitu ya Ustaz ya? Isi apa itu Ustaz? Apa ini? Daging apa? Daging lah ya. Jadi kayak pastel mini kali ya, atau godok-godoknya orang Eropa. Pokoknya brule ya. Jadi Kak Mila Karmila dari dolce.id brule Medan, harganya 75.000 per box. Produk andalannya brule ball, nanti kita review.
Yang paling menarik sih dari deskripsi Kak Mila ini katanya dari bahan-bahan berkualitas premium, halal, higienis, dan dibuat dengan cinta ya. Dibuat dengan cinta nih, Masya Allah. Dibuat dengan cinta ya, Masya Allah. Rasa cinta kayak gini rupanya ya. Udah tahu Ustaz kan? Iya, iya. Ada ini juga Ustaz. Oh dia ada kayak sausnya ya. Cocolannya Ustaz. Silakan. Udah nanti. Ya Instagramnya bisa dilihat di dolce.id Bruli Medan. Soal optimasi Instagramnya bisa dilihat di episode-episode sebelumnya ya. Karena itu rumus baku ya, kayak konsistensi, kayak engagement dan lain-lainnya. Nanti kita review. Berikutnya adalah dari ikhwan kita Abangda Azhar Usni. Akun Instagramnya @snackanddrink.medan, snackdrink.medan, snackndrink.medan. Nah, ini berarti. Dia konsentrasinya dia jual makan dan minuman, tapi sekarang dia masih menjual, berusaha fokus membuat di dodol kampung. Dodol ya. Dodol. Kok ada Masya Allah. cocolannya? Baik, mungkin bisa dipersingkat lagi Bang Adit. Oke, siap. Karena ada program lain nanti yang udah menunggu. Terakhir adalah dari Kak Dian Indasari, Instagramnya dian_kitchen_medan. Nah Kak Dian ini banyak nih, palu gada nih, apa lu mau gua ada. Ada mie rebus Medan, nasi tumpeng, tumpeng bini, lontong Medan, kepiting saus tiram, steamboat tom yum, rissoles ayam, roll tape, marmer cake. Masya Allah semua aja nih, mulai dari besar dapur nih kayaknya iya, ya. mulai yang dari dessert sampai main course ada semua. Masya Allah. Ini ya, Oke. dari Masih Kak bisa Dian. meluncur nanti langsung ke Instagramnya. Dian Kitchen ya. Ini apa nih Nul? Oke. Risol. Ini risol, ini apa nih? Ini Itu cake itu. cake. Ini juga sama. Oke ya, karena kita keterbatasan waktu. Nanti untuk produk-produknya produknya bakal di kita review review di di Makan Makan Halal Halal Medan. Dan untuk di sisi digital marketingnya atau optimasi Instagram tadi sudah disampaikan di awal oleh Bang Adit tentang gimana membuat konten yang baik dengan peralatan yang sederhana gitu ya Bang Adit. Ya buat foto ya, terutama. Buat foto tentunya. Jangan lupa ini tersedia di review kami ini tersedia juga di YouTube-nya Medan Mengaji Ustaz ya. Di Media Halal Muslim tentunya. Dan Media Halal Muslim tentunya. Medan Mengaji dan Media Halal Muslim. Cukup Bang Adit. Cukup insya Allah. Baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu program kolaborasi Makan Halal Medan dan Medan Mengaji kali ini. Dan untuk tayangan tentang review produk atau review digital marketingnya bisa nanti disaksikan kembali di YouTube Medan Mengaji ataupun YouTube Media Halal Muslim. Dan kita mau ngucapin terima kasih atau jazakumullah khairan untuk para pengusaha muslim kita yang udah mengirimkan produk-produknya untuk direview di kolaborasi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kita semua, dan mudah-mudahan itu berdampak dengan baiknya usaha yang kita bangun. Juga kita mengucapkan jazakumullah khairan untuk Genial Production nih. Ini dia Instagramnya, Genial Production. Mungkin bisa diambil. Ini yang udah mendukung kita dari mengirimkan atau membuat kaos ya. Kaos ini yang aku pakai. Kayak mana ya? Nah, gini aja lah. Nanti kita review aja di Nul ya. Nanti ini ada beberapa baju juga untuk tim kita di Medan Mengaji dan tim di Makan Halal Medan. Baik, itu aja yang bisa kita sajikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa berdampak baik untuk usaha kita, usaha kaum muslimin di Medan dan sekitarnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kita pamit mewakili kru yang bertugas dan kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.